Kontroversial AFC dan indikasi kecurangan negara Timur Tengah. Alex Pastor kaget dengan situasi sepak bola tanah air. Syarat Indonesia jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Media ASEAN viralkan tantangan Malaysia untuk timnas Indonesia. Terus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Alex Pastor kaget dengan situasi sepak bola tanah air. Sepertinya warga Indonesia memang gemar sekali membuat para pelatih maupun pemain baru yang datang ke tanah air selalu dibuat kagum sekaligus kaget dengan apa yang mereka saksikan langsung. Serupa dengan apa yang dialami oleh asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia Alex Pastor yang tertegun setelah merasakan langsung atmosfer dan situasi sepak bola Indonesia. Sebelumnya, debut Alex Pastor dan staf pelatih baru pimpinan Kluivert tidak berjalan baik. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia pada Maret lalu. Namun, 5 hari berselang para juru taktik asal Belanda ini membuktikan diri. Skuad Garuda bangkit untuk menghajar Bahrain dengan skor 1-0. Hasil positif di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta itu menjaga asa timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Alex Pastor merasa kagum dengan dukungan para fans di Stadion GBK. Dia bahkan menyebut para pemain yang mayoritas naturalisasi dari Eropa menjelma jadi bintang lapangan, kendati datang sebagai pesepak bola biasa-biasa saja. Mereka naik pesawat sebagai pemain sepak bola biasa dan turun lagi sebagai bintang. Itu sungguh istimewa, kata Alex Pastor dikutip dari Football Premier. Para pemain keturunan yang dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia memang seakan-akan menjelma jadi bintang dan begitu terkenal di tanah air. Hal itu juga terlihat dari pertumbuhan pengikut atau followers masing-masing dari akun resmi mereka di Instagram. Mayoritas kini punya jutaan pengikut, meningkat berkali-kali lipat dari sebelum membela Garuda. Para fans di Indonesia disebutnya langsung mengenali mereka, meminta foto, mengajak berbincang, membuat kegiatan mereka di Indonesia tak bisa dilakukan secara leluasa layaknya masyarakat biasa. Media ASEAN viralkan tantangan Malaysia untuk timnas Indonesia. Ketertarikan timnas Malaysia untuk menghadapi timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2025 menjadi sorotan media negeri jiran. Kabar tersebut bukan tanpa alasan belaka. Sebelumnya, timnas Indonesia disebut-sebut akan menggelar turnamen mini pada September 2025. Dua negara diundang untuk tampil, yakni timnas Malaysia dan timnas Lebanon. Kabar tersebut pertama kali diunggah oleh akun media sosial @theasianfootball. Turnamen disebut akan berlangsung pada FIFA Matchday pada 1 dan 9 September 2025. Hal itu langsung disambut dengan baik oleh media Malaysia. Lewat akun TikTok @palatau_bola, mereka senang karena timnas Malaysia dapat menjajal 7 pemain keturunan baru. Ini waktu terbaik untuk mencoba 7 pemain keturunan baru. Indonesia direncanakan menjadi tuan rumah turnamen mini saat FIFA Matchday 1-9 September 2025. Demikian bunyi unggahan akun tersebut. Namun, pelaksanaan turnamen ini masih bersifat tentatif, tergantung pada nasib timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bila lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, maka Indonesia akan punya jadwal kosong pada FIFA Matchday September 2025. Sebaliknya, jika melaju ke babak keempat, tim Merah Putih harus melakoni 3 pertandingan tambahan. Namun, dari jadwal yang disusun AFC, 3 pertandingan di babak keempat akan dihelat pada Oktober 2025. Itu artinya, turnamen ini berpotensi digelar sekalipun Indonesia lolos ke fase selanjutnya. Kontroversial AFC dan indikasi kecurangan negara Timur Tengah. Di bawah naungan ASEAN Football Confederation, organisasi sepak bola terbesar di Asia ini telah beberapa kali diwarnai oleh kasus-kasus yang melibatkan tindakan tidak fair, bahkan indikasi kecurangan baik di dalam maupun di luar lapangan yang kerap kali merugikan tim-tim lain.
Dan negara yang sering melakukan hal tersebut adalah negara-negara Timur Tengah. Seperti diketahui, AFC sebagai badan pengatur sepak bola di Asia memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur kompetisi-kompetisi penting seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Tujuannya adalah memastikan kompetisi berjalan secara fair dan transparan dengan memberikan peluang yang adil bagi semua negara anggota. Namun, dalam praktiknya, sejumlah masalah muncul terkait bagaimana negara-negara Timur Tengah memanfaatkan celah dalam peraturan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Beberapa laporan mengungkapkan bahwa negara-negara dengan kekuatan finansial besar seperti Arab Saudi dan Qatar kerap diduga melakukan upaya untuk mempengaruhi keputusan wasit di pertandingan-pertandingan penting. Meskipun AFC dan FIFA menegaskan bahwa mereka terus berupaya untuk menjaga integritas kompetisi, tudingan ini terus mencuat dari berbagai pihak, termasuk para pengamat dan media internasional. Kontroversi di bawah naungan AFC, terutama yang melibatkan negara-negara Timur Tengah, terus menjadi topik panas dalam sepak bola Asia. Praktik naturalisasi yang dianggap tidak etis, dugaan pengaturan skor, dan perlakuan istimewa terhadap negara-negara kaya menjadi tantangan yang terus menghantui integritas kompetisi. Meskipun AFC telah melakukan beberapa reformasi, tantangan besar masih menanti, terutama dalam memastikan bahwa semua negara anggota dapat bersaing secara adil. Sebagai badan pengatur tertinggi di sepak bola Asia, AFC harus terus memperbaiki sistemnya untuk menjaga keadilan. Tanpa langkah tegas dalam menanggapi indikasi kecurangan ini, sepak bola Asia akan terus berada di bawah bayang-bayang kontroversi yang dapat merusak citra olahraga ini di mata dunia. Syarat Indonesia jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke kualifikasi Piala Dunia 2026, nama Indonesia patut diperhitungkan dalam penunjukan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ternyata tak semudah membalikan tangan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi timnas Indonesia. Sebelumnya, AFC menunjuk venue netral sebagai lokasi pertandingan babak keempat yang akan digelar pada Oktober 2025 mendatang. Babak keempat sendiri akan berisikan 6 kesebelasan dari 3 grup yang finish di posisi 3 dan 4. Mereka akan dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 kesebelasan. Nantinya, AFC akan menunjuk 2 negara sebagai tuan rumah babak keempat. Masing-masing tim memainkan 2 pertandingan pada 8-14 Oktober 2025. Pemuncak klasmen di masing-masing grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan posisi 2 di kedua grup melanjutkan perjuangan ke babak kelima hingga play-off antar konfederasi. Nah, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah di babak keempat. Menurut regulasi AFC, tim Merah Putih mesti menjadi 2 tim dengan performa terbaik di putaran ketiga. Tentu saja penentuan ini berdasarkan raihan poin. Saat ini timnas UEA mengumpulkan 13 poin di grup A dan timnas Irak mengoleksi 12 angka di grup B. Keduanya jadi kandidat terkuat. Bila Indonesia ingin jadi tuan rumah, maka paling tidak mesti melampaui perolehan kedua negara tersebut.